La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, annahu bahwasanya beliau sami'a Rasulullah telah mendengar Rasulullah SAW yaqulu, ya, telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, masal bakhili, perumpamaan orang yang bakhil, ya, pelit, sinonimnya suha, ya, suha juga pelit juga, bakhil. Wal munfiqi, dan orang yang berinfak, ya, berarti orang yang apa? Dermawan. Kamasali rojulaini, seperti dua orang, ya, dua orang laki-laki, alaihima, atas keduanya, dua orang tadi, jubbatani min hadidin, keduanya pakai jubah dari besi. Ya, di sini dimaknai al-jubah itu maknanya adir'u, yaitu baju besi. Wa maknahu anal munfiqo kulama afaqo sabaqot wa tolat, ya, dan maknanya adalah bahwasanya orang berinfak itu tiap kali dia berinfak mengembang dan memanjang, ya, hatta tajurro, sampai menjalar, ya, wara'ahu, ke bagian belakang badannya, wa yukfiya, dan menutupi rijlaihi, menutupi kedua kakinya. Jadi baju besi itu mengembang, tumbuh, ya, bergerak sampai ke belakangnya, sampai ke kakinya. Wa asaro masyihi, dan sampai ke bekas-bekas perjalanannya, ya, bekas-bekas tapak kakinya, ya, wa khotawatihi, dan langkah-langkahnya. Ini, ya, maknanya seperti itu menurut Imam An-Nawawi, ya. Kita lanjutkan. Jadi tadi jubbatani maknanya adalah dua baju besi, ya, jubbatani min hadidin, dua jubah dari besi yang dipakai min sudiyihima, dari mulai sini, ya, ini sudiyun itu maknanya susu atau tetek, ya. Nah, itu dari mulai teteknya, susunya, ila taroki hima, sampai ke pangkal leher. Wah, kita dipakai sampai pangkal leher sini berarti, ya, pangkal leher. Jadi baju besinya itu pendek berarti, ya, cekak dari mulai dada sampai ke pangkal leher. Fa'amal munfiku, maka adapun orang yang berinfak, fala yunfiku, makalah tidaklah dia berinfak, illa kecuali sabagot tadi, ya, akan mengembang, au wafarot, atau akan apa? Bergerak, menutupi, ala jildihi, ke kulitnya. Jadi semua kulit ini akan tertutupi. Jadi per dia infak, ya, begitu infak yang tadinya setetek sini turun terus ke dada, perut, pusat, dan seterusnya, hatta tufia, sampai menutupi bananahu, jari jemarinya, ya, ujung-ujung jari, ya, ujung-ujung jari sampai ketutup, ya, sama apa? Baju besi. Nah, tutup baju besi semua. Wa ta'fuwa atharuhu, dan menutupi juga bekasnya, ya, tadi seperti keterangan dari Imam An-Nawawi. Jadi bekas kaki, langkah kakinya aja sampai ketutup sama baju besi. Luar biasa. Wa amal bakhilu, dan adapun orang yang bakhil, ya, alias orang yang pelit, yang suha, fala yuridu, maka tidaklah dia ingin, ayung fiko syai'an, dia tidak menginginkan untuk menginfakkan barang sesuatu pun, ya, mau harta berupa uangnya, harta berupa makanan minumannya, harta berupa yang lain-lain, ya, kendaraan dan sebagainya.
illa kecuali lazikot, pas dia nggak mau infak itu akan nempel melekat kullu halqatin, tiap-tiap lingkaran. Halakoh itu lingkaran, bisa juga halakoh bermana apa? Pertemuan. Yang kita juga pertemuan, ini pertemuan ya, tapi bukan itu maksudnya ya, pertemuan juga halakoh ya. Kullu halqatin makanaha, tiap-tiap lingkaran tempatnya. Fahuwa, maka dia sebenarnya yuwassi'uha, ingin memperluas baju itu ya, atau jadi bagian ini sebenarnya pengen diperluas ketutupan sama baju besi, tapi fala tattasi'u, itu baju besi tidak memperluas, artinya nggak mengembang, segitu aja dia ya, segitu aja. Nah, jadi melekat kenceng ya, nempel di keadaan semula, nggak ada tambahan ya, nggak ada tambahan dari apa, dari baju besi itu, padahal badannya pengen semuanya ketutupi gitu ya. Ini gambaran yang Rasulullah berikan, muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kira-kira Pak, persepsi kita apa? Kok Nabi mengumpamakan orang yang ahli sodakoh, dermawan, dan orang pelit sama dengan baju besi tadi yang dipakai oleh masing-masing dua orang. Apa? Pelindung. Nah, itu dia. Artinya orang itu perlu perlindungan ya, perlu penjagaan. Nah, salah satu hal yang menjaga seorang di serangan musuh dari senjata tajamnya dan sebagainya itu baju besi. Nah, karena memang pada waktu itu kan perang seperti itu ya Pak. Nah, perang itu ya karena menggunakan pedang, tombak. Nah, salah satu yang dikenakan adalah selain ada perisai, baju besi. Walaupun ini juga tetap aja masih ada yang pakai ya, jaket apa? Jaket baja dan sebagainya ya. Rompi baja. Rompi itu ya, rompi. Seperti itu. Nah, dan ternyata agar kita terlindungi dari serangan-serangan tadi ya, serangan musuh ya, dan kita jadi aman ya, yaitu cukup dengan sedekah ya kan, sedekah. Kalau pakai baju besi beneran kan pas situasi perang, padahal musuh datangnya nggak pas lagi perang doang ya kan. Setiap saat kita akan berhadapan dengan musuh, karena musuh kita yang sesungguhnya adalah apa? Fa inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sungguh setan itu buat kamu musuh yang nyata. Nah, setan itu Pak memusuhi kita nggak pas lagi apa? Pas lagi kita perang doang gitu ya. Artinya kapan aja setan akan musuhi kita. Dalam keadaan kita sehat dimusuhi, sakit dimusuhi, dalam keadaan kita apa? Lapang dimusuhi, sempit dimusuhi. Kalau lagi lapang dimusuhinya supaya kita pelit. Nah, kalau lagi sempit dimusuhin supaya kita putus asa, kan gitu ya. Kalau kita lagi sehat dimusuhin supaya kita nggak bersyukur. Nah, kalau kita lagi sakit dimusuhin supaya kita apa? Ya supaya nggak sabar. Nah, itu terus. Jadi makanya infak ini ya yang utama. Makanya termasuk salah satunya sasaran setan supaya kita nggak berinfak itu adalah dibisik-bisikin apa? Kemiskinan. Apa? Asyaitonu ya'idukumul faqra, kata Allah. Setan itu menjanjikan loh Pak. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan itu menjanjikan kefakiran.